Saya Lailatul Hasanah dari kelompok 4 kelas 3B Prodi PAI. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dan macam-macam pengembangan kurikulum. Poin yang pertama yaitu pendekatan subjektif akademik. Pengembangan subjektif akademik ini dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk pengembangan disiplin ilmu. Misalnya, pendidikan agama di sekolah meliputi aspek Al-Quran hadis, keimanan, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan lainnya. Sedangkan di madrasah, aspek-aspek tersebut dijadikan sub-sub mata pelajaran PAI. Poin yang kedua yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam menjamin proses keberhasilan pendidikan. Artinya, tanpa kurikulum yang baik dan tepat akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurura yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum tersebut berkembang kemudian diterapkan dalam pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh anak didik untuk memperoleh ijazah. Poin yang C yaitu pengertian pengembangan. Pengertian pengembangan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah development. Diambil dari kata kerja develop artinya tumbuh, bertambah, menjadi lebih besar atau lebih lengkap. Develop juga bisa berarti mengkaji atau memikirkan sesuatu sepenuhnya. Pengembangan sebagaimana dijelaskan Wina Sanjaya memiliki dua makna. Pertama, pengembangan berarti kegiatan yang menghasilkan atau menyusun sesuatu sama sekali baru. Kedua, pengembangan berarti menyempurnakan sesuatu yang telah ada. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Syahidah Al-Aslamiyah dan Lailatul Sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suaidah Al-Aslamiyah. Saya dari kelas PAI 3B akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga bisa diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Pengertian kurikulum terakhir ini senada dengan pendapat Zeiss yang mengaitkan pengembangan kurikulum sebagai the process of constructing and implement social. Mengaitkan pengembangan kurikulum sebagai proses perencanaan, menetapkan berbagai kebutuhan, mengadakan identifikasi tujuan dan sarana, menyusun persiapan instruksional, memenuhi segala persyaratan kebudayaan sosial dan pribadi yang dilayani kurikulum. Kurikulum adalah sebagai suatu rencana pengajaran. Kurikulum berisi tujuan yang dicapai, bahas yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, dan jadwal pengajaran. Sebagai suatu sistem, kurikulum merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem sekolah. Yang kedua, dasar pengembangan kurikulum. Dasar pengembangan kurikulum, dasar sendiri adalah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan
sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap negara mempunyai dasar pendidikannya sendiri. Ia merupakan cerminan falsafah hidup suatu bangsa. Berpijak pada dasar itulah pendidikan suatu bangsa disusun, dan oleh karena itu, maka sistem pendidikan setiap bangsa berbeda karena mempunyai falsafah hidup yang berbeda. Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian lainnya yang dianggap penting. Menurut Audrey Nisholles dan Howard Nisholles, sebagaimana dipahami bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesepakatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dan dimaksud telah terjadi pada diri siswa. Fungsi dasar atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh tentu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, sebagai sebuah gedung dibangun terlebih dahulu. Dibangun fondasi yang kokoh, semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Mengenai dasar kurikulum juga dikemukakan oleh Nana. Dia mengatakan bahwa ada 4 dasar landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, dan yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dasar filosofis dan sejarah. Dalam filsafat, pendidikan dikenal sebagai aliran filsafat yang progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran progresivisme merupakan aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Dalam pengembangan kurikulum tentunya harus berpijak pada aliran-aliran tersebut. Langkah ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum. Dikembangkan aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis, sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara itu, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan oleh pengembangan model kurikulum interaksional. Yang kedua, dasar psikologis. Dasar psikologis terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari perilaku individu berkenaan dengan pengembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, tahapan perkembangan, aspek-aspek pengembangan, tugas-tugas perkembangan individu, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, dasar sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Awalnya ilmu pengetahuan ini atau iptek yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan baru terus
berlangsung hingga saat ini dan dapat dipastikan bahwa masa yang akan datang dapat penemuan tersebut semakin berkembang. Perkembangan dalam bidang ini, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatus Saadah dari 3B akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang poin terakhir yaitu tentang macam-macam pengembangan kurikulum. Berbicara tentang kurikulum, menurut Nasution, bentuk dan organisasi kurikulum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kurikulum terpisah atau tidak menyatu. Kurikulum ini dikatakan terpisah karena bahan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik diberikan secara terpisah-pisah atau tidak menyatu yang sering disebut subjek. Kurikulum ini juga memiliki keunggulan diantaranya yaitu bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana, mudah direncanakan, mudah dilaksanakan, dan mudah pula untuk diadakan perubahan jika diperlukan. Yang ketiga yaitu kurikulum ini mudah dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan jika ada perubahan seperlunya. Kurikulum ini juga memiliki kelemahan diantaranya yaitu bentuk ini kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak didik secara faktual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu cenderung statis dan ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu tujuan kurikulum bentuk ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor lain seperti perkembangan emosional dan sosial. Yang kedua yaitu kurikulum korelatif atau mata pelajaran saling berhubungan. Kurikulum ini harus dihubungkan sedemikian rupa dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lain, yang satu melengkapi yang lain. Untuk memadukan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya, kurikulum ini harus ditempuh dengan 5 cara korelasi. Yang pertama yaitu dengan cara korelasi okasional atau insidental, yaitu korelasi yang diadakan sewaktu-waktu bila ada hubungannya. Yang kedua yaitu korelasi etis yang bertujuan mendidik budi pekerti sebagai pusat pelajaran diambil pendidikan agama atau budi pekerti. Yang ketiga yaitu korelasi sistematis yang mana korelasi ini disusun oleh guru sendiri. Yang keempat yaitu korelasi informal, yang mana kurikulum ini dapat berjalan dengan cara antara beberapa guru saling bekerja sama. Yang kelima yaitu korelasi formal, yaitu kurikulum ini sebenarnya telah direncanakan oleh guru atau tim bersama-sama. Kurikulum ini juga memiliki keunggulan antara lain. Yang pertama yaitu adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran dapat menopang kebutuhan dan pengalaman peserta didik karena mereka menerimanya tidak secara terpisah-pisah. Yang kedua yaitu adanya korelasi antara beberapa mata pelajaran memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional. Kurikulum ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu bersifat subjek dan belum memiliki bahan yang langsung berkebutuhan dengan peserta didik. Yang kedua yaitu penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dengan lingkup
yang lebih luas tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam kepada peserta didik. Kurikulum jenis ketiga yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum ini sebenarnya beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu atau dipadukan dengan meniadakan batas-batas mata pelajaran dan bahan pelajaran yang disajikan berupa unit atau keseluruhan. Kurikulum ini juga memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu segala hal yang dipelajari dalam kurikulum bentuk unit ini bertalian erat satu dengan yang lainnya. Peserta didik tidak hanya mempelajari fakta-fakta yang lepas yang kurang fungsional untuk memecahkan masalah. Kedua, kurikulum ini sesuai dengan teori baru tentang belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan, kesanggupan, pengalaman, dan minat peserta didik. Ketiga yaitu lebih memungkinkan adanya hubungan erat antara madrasah dan masyarakat, karena masyarakat dapat dijadikan laboratorium tempat peserta didik melakukan praktek. Selain keunggulan, kurikulum bentuk ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu kurikulum ini tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis karena bahan pelajaran tidak ditentukan oleh guru atau lembaga, melainkan dirancang bersama dengan murid. Kedua, para guru tidak dipersiapkan menjalankan kurikulum bentuk unit. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum ini juga lumayan merepotkan karena kurangnya berbagai peralatan dan sarana-prasarana yang dibutuhkan agar berbeda dengan sekolah-sekolah biasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.